Assalamualaikum, saya Arin dan saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen, di mana kita tahu bahwasanya sistem integumen ini merupakan sebuah sistem terbesar di dalam tubuh manusia yang tentunya memiliki sebuah fungsi utama sebagai pelindung dari lingkungan eksternal. Sistem integumen yang terdiri dari kulit, kuku, rambut, serta kelenjar. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen kulit. Oke, pada sistem integumen kulit, kita tahu bahwasanya kulit ini terdiri dari 3 lapisan nih. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada lapisan dermis, dan yang terakhir itu ada lapisan hypodermis. Oke, lapisan epidermis. Dimana kita tahu bahwasanya lapisan epidermis ini terdiri dari 5 lapisan, yakni lapisan stratum basal, lapisan stratum spinosum, lapisan stratum granulosum, lapisan stratum lucidum, serta lapisan stratum corneum. Oke, ini merupakan nampak dari stratum basal atau germinativum. Selanjutnya terdapat nampak dari stratum spinosum, stratum lucidum, stratum corneum. Selanjutnya terdapat lapisan dermis yang juga memiliki beberapa lapisan di dalamnya. Di dalam dermis terdapat sebuah lapisan stratum papillaris yang merupakan sebuah bagian di atas dermis yang mengandung papila dermis, dan di dalamnya juga terdapat pembuluh darah kapilar dan corpus Meissner yang berfungsi sebagai reseptor untuk meraba. Dan di dalamnya terdapat fibroblast, sel emas, makrofag, serta leukosit yang keluar dari Selanjutnya terdapat stratum reticularis yang merupakan lapisan di bawah dermis serta mengandung berbagai folikel rambut, kelenjar sebasal atau lemak, serta mengandung kelenjar keringat juga, corpus Pacini atau yang berfungsi sebagai reseptor tekanan. Lapisan bawah kulit juga yang dimana kita tahu bahwasannya di dalam itu sudah terdapat berbagai banyak pembuluh darah seperti arteri, vena, serta berbagai kelenjar minyak yang kemudian akan menghasilkan atau mengandung sebuah lemak. Kelenjar minyak yang sering disebut juga dengan sebasea gland yang berfungsi dalam pelembaban kulit, mencegah kulit kering, serta mengeluarkan volumes dan lemak. Kelenjar keringat ekstrim merupakan sebuah kelenjar juga di dalam lapisan kulit yang tersebar di seluruh permukaan tubuh. Lebih banyaknya itu terdapat di telapak tangan, kaki, dan wajah yang tentunya berfungsi sebagai pengatur tubuh. Fungsi kulit yang pertama sebagai sekresi di dalam tubuh, sebagai absorpsi, selanjutnya sebagai persepsi, serta pengaturan suhu tubuh. Dan pembentukan pigmen juga tentunya berfungsi sebagai keratinisasi, serta berfungsi sebagai pembentukan vitamin D. Sistem integumen selanjutnya adalah kuku, yang dimana terdapat jari pada jari tangan dan kaki yang tentunya memiliki berbagai macam anatomi dalamnya yang kemudian saling bekerja sama untuk menjalankan sebuah fisiologi. Nah, ini adalah gambar kuku manusia. Ini adalah definisi dari kuku yang merupakan suatu bagian tubuh manusia yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku sendiri berasal dari lapisan epidermis yang kemudian membentuk lapisan keratin keras yang dimana terdapat pada ujung-ujung jari, baik itu tangan dan kaki. Kemudian dapat tumbuh karena terdapat lapisan germinal pada akar kuku. Kuku terdiri dari beberapa bagian, yakni terdapat matriks kuku yang tentunya memiliki fungsi dalam pertumbuhan kuku di bawah kulit belakang kuku. Terus yang kedua ada pelat kuku, bagian kuku yang terlihat. Ada laluna yang merupakan bentuk bulan sabit yang sering terlihat di dasar lempeng kuku. Terdapat juga lipatan kuku serta kutikula yang merupakan lipatan dengan jaringan tipis serta adanya bantalan kuku. Selanjutnya terdapat kelenjar payudara yang terdiri dari otot pectoralis major, ada bantalan otot pectoral, ada ligamen suspensero, ada jaringan glandular, milk ducts atau saluran susu. Terdapat juga berbagai macam lobus juga yang merupakan terdiri dari kelenjar-kelenjar lobulus yang nanti itu memiliki berbagai fungsi dalam pengeluaran air susu. Terdapat juga ductus
serta jaringan adiposa atau lemak. Ini merupakan sebuah anatomi rambut yang terdiri dari rambut yang berkulit tebal serta rambut yang berkulit tipis. Rambut terdiri dari akar rambut dan batang yang kemudian diproduksi dari folikel rambut yang melalui beberapa siklus pertumbuhan rambut. Ada fase anagen, fase tolagen, serta fase katogen. Anatomi rambut yang terdiri dari kutikula rambut yang dimana sel-sel keratin yang kemudian saling bertumpuk yang berfungsi sebagai pelindung rambut dari kekeringan dan masuknya bahan asing ke dalam batang rambut, serta terdapat juga korteks rambut yang sangat berfungsi di dalam melindungi lapisan-lapisan di bawah rambut. Terdapat juga medula rambut serta akar rambut yang tentunya memiliki berbagai fungsi dalam melaksanakan kinerjanya sebagai sistem integumen nantinya.